melihat semacam sinar, semacam mata, tapi cuma satu yang lihat. Aji yang buat? Iya, cuma itu dah anehnya, tiang tidak lihat bentuknya, itu cuma yang tiang lihat kayak mata, kayak bola mata besar sebesar gelas itu besar. Jadi tiang itu apakah itu sinar itu dari kepintaran manusia atau memang dari alam? Itu kurang paham juga. Lea itu seperti apa sih? Ada yang bilang Lea itu memang dari manusia saja ataukah ada jenis roh halus itu? Om Swastiastu. Om Awiganam Astu. Nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru panita yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara. Nah, malam ini saya kedatangan tamu. Kebetulan beliau inilah sering bertanya kepada saya, sering datang ke rumah Jimbaran, bahkan saya sering juga datang ke tempatnya dia, adalah Surobrate, tepatnya di dekatnya Pura Pucak Rangde, desa Pucak Rangde di Banjar Natar, dan tepatnya beliau juga di Banjar Kedewatan di Surobrate. Beliau kesini adalah untuk sekedar berbincang-bincang, ngopi bareng di tempat saya ini, di rumah saya. Swastiastu, Ji. Swastiastu, aku. Rayu. Ini, Ji. Begini jerawangku, kedatangan tiang ke sini bersama kakak ipar ini ke sini sekedar ingin jalan-jalan, sekaligus ingin ada yang tiang tanyakan. Akhir-akhir ini tiang sering melihat yang aneh-aneh, yang sering tiang lihat tuh pada kejadian kemarin itu. Tiang lihat semacam sinar, semacam mata, tapi cuma satu tiang lihat. Jadi Aji yang lihat? Iya, tiang lihat langsung itu. Pas ceritanya bagaimana? Begini, pas tiang datang dari rumah anak itu sekitar jam 1 malam, tiang bawa sepeda motor, dihadanglah tiang dengan kayak mata tapi nyala, itu cuma satu. Begitu tiang turun dari sepeda, tiang kejar, akhirnya dia itu lari terus menghilang. Nah, tiang mau tanya sama jeromangku, apakah lari apa dia loncat-loncat bagaimana tuh? Lari, memang lari itu. Yang sinarnya itu yang ya, lari? Sinarnya itu lari, begitu dekat dengan pohon kelapa langsung menghilang sinarnya. Itu dekat sekali, Pak? Dekat. Itu dekat sekali ya? Dekat, kurang lebih sekitar berjarak 10 meteran di depan sekali. saya. Ya. Jadi kalau kita mungkin seorang semeton yang bawa oncor atau api itu kan kelihatan tuh bahwa itu oncor. Itu manusia yang bawa kan itu. Ya. Larinya cepat ya? Cepat larinya itu. Cepat. Cuma itu dah anehnya, tiang tidak lihat bentuknya, itu cuma yang tiang lihat kayak mata, kayak bola mata itu besar sebesar gelas itu besarnya. Itu. Jadi tiang mau tanyakan, itu apakah itu sinar itu dari kepintaran manusia atau memang dari alam itu? Oke, Semton, teman sahabat milenial, ini saya ingin menjelaskan kepada Aji ini dari pengalaman, bukan dari sastra. Kalau di sastra itu nggak ada itu yang namanya nihan atau sinar, itu nggak ada. Jadi kalau orang Bali bilang tuh nihan. Jadi waktu saya muda juga dulu sering bahkan diajak oleh teman, karena kalau tanpa saya teman-teman tidak akan bisa melihat. Jadi kalau sama saya teman-teman bisa melihat kemarin itu. Makanya tiap kali paksa itu sering teman-teman datang ke rumah untuk kadang-kadang datang ke setre, datang tempat-tempat yang angker itu. Nah, di sana dapat melihat. Jadi tiang dapat mengajak teman-teman melihat sesuatu di sana. Nah, terkait dengan ini tiang tanya sekarang sama Haji. Nah, sinar yang Haji lihat itu tadi itu, apakah itu bersinar terang
apakah sekedar bersinar, apakah ada warnanya? Nah itu. Warnanya itu kuning, cuma sinarnya itu tidak terlalu terang. Kuning. Kuning agak redup sinarnya. Agak redup. Ya. Bukan terang, bukan terang. Nah, begini Ji. Kalau kita tuh pengalaman tiang ya, baik itu di tempat angker yang ada di daerah di Sekah namanya, tempat samar, ruang samar jin itu, ada tempat di Setre itu. Nah itu memang ada perbedaan di sini. Ada perbedaan antara sinar sesuhunan dengan sinar pengeliakan atau sinar wong gambang wong samar. Beda itu. Jadi, nah di sini biasanya kalau sinar seorang yang bisa kegelaran pengeliakan itu warnanya tuh redup sekali, kayak arang yang dibakar itu, jadi redup, tidak ada sinarnya sama sekali, loncat-loncat ya. Nah loncat-loncat itu, nah itu kegelaran pengeliakan. Kadang dia tuh bukan sendiri aja sinar itu, kadang-kadang berdua, bahkan seperti bercanda, bahkan seperti bercanda. Kadang kelihatan kita menafsirkan itu berkelahi, kita nggak tahu juga. Yang jelas itulah ilmu pengeliakan. Jadi sinarnya agak redup sekali, kayak arang yang dibakar itu, jadi nggak ada sinar. Nah itu ada percikan-percikan api jatuh dari sinar itu. Nah kemudian dia tuh rupanya loncat-loncat ya, agak bercanda, kemudian agak jauh dikit lagi bercanda. Nah itu gelar pengeliakan namanya itu. Jadi dia sudah memutih menjadi sinar yang istilahnya dia tuh di rumah, tetapi rohnya dia sudah istilahnya pergi. Atau namanya luas. Jadi menuju ke suatu tempat, mungkin beliau lah sangkep atau paum atau bagaimana. Nah itu di sana mereka kadang-kadang kita tuh melihat secara langsung seperti itu. Itu namanya pengeliakan. Nah kalau berwarna-warni, contoh sekarang seperti Haji lihat itu. Nah kebanyakan sinar yang kuning, kemudian agak redup, agak terang sedikit tapi redup, tapi terang. Nah itu biasanya dia tuh nggak loncat-loncat ya, tapi jalannya gitu. Jalannya begitu, loncat menjauh, hilang tuh. Nah itu kebanyakan dari yang pernah pengalaman saya ya. Itulah ampure itu emang kalau nggak salah itu niang gombleh yang susunya besar itu. Jadi penunggu setre biasanya itu. Nah itu jadi ada hubungannya dengan Ratu Niang ya, Niang Gobleh namanya itu. Jadi nah beliaulah yang menjadi sinar seperti itu. Jadi beliau bilang itu setingkat sesuhunan ya, sebenarnya yang menjaga anak-anak yang ada di tempat-tempat tertentu, baik di setre atau tempat tertentu yang angkar-angkar. Nah itu biasanya. Nah kalau sinar kuning yang terang benderang nih, nah itu biasanya ampel ini, tapi bakulut itu biasanya sesuhunan. Itu Ratu ampura tapi bakulut tuh niang kuning, warnanya tuh agak terang, menjauh tapi nyala, enggak kemana-mana, diam aja. Setelah itu pun tidak lama, kita lihat mungkin ya sekian detik sudah hilang. Nah itu biasanya kalau Durga pernah satu saat saya tuh melihat di Setre sama teman-teman kemarin tuh ada sinar biru, saya nggak ngerti pada waktu itu sinar biru, ada sinar merah 2. Nah pada waktu merah ini mendekati sinar yang biru ini, merah kan gitu. Saya lihat dari jauh. Nah kemudian si sinar merah ini seperti bercanda. Nah di sinar yang biru ini dia diam, nah bercanda. Nah setelah lama-lama bercanda seperti ada percikan api di sana, ada bola api turun, beber itu kan. Nah setelah itu yang satunya mati lampunya, sinarnya. Yang saya bilang kayak arang itu, yang satunya masih hidup. Nah yang satunya itu langsung ke tempat yang warna yang biru tadi. Jadi seolah-olah gimana sih yang tak ngerti juga. Nah setelah itu warna yang merah itu mengiringi warna yang biru. Warna yang biru terbang, warna yang merah ikut. Nah setelah itu hilang. Nah ternyata setelah saya ngiring beliau itu 2 kali sudah saya pernah lihat seperti itu.
Nah ternyata yang biru itulah Durga. Durga. Nah yang merah tadi itu, warna agak kemerah-merahan itu adalah Sisya itu. Sisya yang itu menguji ilmu, menguji kewisesan. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu diuji oleh Durga. Itu pas di Kalipaksa pada waktu itu. Maaf ya, saya bersama calon istri pada waktu itu dan beberapa teman. Istri saya kan sudah meninggal. Nah waktu masih muda, istri saya senang melihat yang kayak begitu. Tapi dia takut, tapi dia senang gitu. Jadi saya bersama teman-teman. Nah saya bersama almarhum istri dulu pada waktu itu melihat itu di pematang sawah dekat kuburan. Pura kecil. Jadi linggih Ratu Pranda ya, Pranda Sakti yang berdiri di sana. Kemudian di sanalah kejadian itu terjadi. Nah kalau yang cahaya sinar yang merah sering saya lihat, tapi yang pada waktu itu memang beda. Jadi warnanya yang membedakan antara gelar penglihatan dan sesunan. Kadang-kadang jin pada waktu itu saya di daerah Sekah sana, itu pusatnya Wong Samar. Saya pernah lihat itu di sana kan Wong Samar ya, kenapa ada sinar kan, itu saya berpikir. Nah dari kejauhan memang saya lihat ada sinar itu. Apakah itu memang bola mata binatang apa bagaimana? Nah ternyata saya dekati, memang nyala dia, nyala. Nah itu nyalanya tuh merah tapi agak terang, bukan kayak merah tapi agak redup, tapi ini merah agak terang. Nah ternyata itu katanya menurut teman saya yang kesenangan Wong Samar itu, jadi teman itu katanya penunggu di sana. Ya. Nah pada waktu itu memang saya penelusuran di daerah Sekah sana. Nah itu J. Kalau pengalaman saya ya, bukan dari sastra ya. Kalau leak, sesunan, kemudian jin, Wong Samar, nah beda. Dagang mangku. Yang utakan niki. Nggak bisa. Puniki yang mangku gede di masyarakat Kocap banyak orang melihat sinar kan. Ceritanya itu leak. Apa itu sebenarnya? Leak itu ya? Iya. Ya itulah jeromaku seperti pertanyaan kakak saya itu. Saya itu kurang paham juga. Leak itu seperti apa sih? Ada yang bilang itu leak, tiang sendiri belum paham apakah leak itu memang dari manusia saja ataukah ada sejenis roh-roh halus itu. Itu yang tiang perlu tanyakan lagi. Artinya leak, dewa, kesuhunan, semua bersinar kan gitu. Jadi kadang-kadang belum tentu leak dibilang leak gitu. Lihat sinar semua ada leak di sana kan gitu. Ada anu sana gitu kan. Itu belum tentu juga leak itu. Kadang-kadang dewa yang terkadang beliau menampakkan diri sebagai sinar suci beliau. Makanya dibilang sinar suci. Jadi di sana ada warna-warni di sana seperti yang jelaskan tadi. Nah, terkait dengan leak itu ya, Pak De ya. Memang di masyarakat tuh seujon masyarakat tuh selalu dengan gampangnya menyebut leak dan leak kan begitu. Bahkan orang yang tidak bisa leak dibilang bisa leak kan begitu. Nah itu. Nah leak itu ada dewanya. Itu kan yang jelas itu kan seperti Durga dewanya ya. Tetapi di sini ada leak yang khusus yang namanya leak Sujati. Leak Sujati. Yang termasuk leak Sujati itu bagaimana Jeromangku? Yang kurang ngerti itu. Itu leak Sujati artinya leak yang khusus memang leak dewa. Leak yang memang bersarana di dalam kahyangan. Nah, beliau akan dipanggil apabila memang diperlukan. Nah, leak Sujati itu menurut tiang ya. Mungkin di sastra nggak ada, mungkin jadi kita berbagi pengalaman ini, bukan berbagi di sastra ini. Nah, menurut yang pernah tiang ketahui, karena tiang memang mendalami juga penyalur narangan, mendalami juga ngarehan di setre, bahkan tiang sering ke setre main. Nah, mungkin di konten-konten tiang kalian tahu tuh tiang nyalur narang, tiang ngarehan dan sebagainya. Nah itu. Jadi leak Sujati itu ada 5. Iya rege, injak pupu, basang-basang, tangan-tangan, iku mang-mang. Nah itu. Nah jadi beliau-beliau ini adalah leak dewa. Leak yang tidak mengganggu. Bahkan beliau adalah leak yang mengadili. Nah siapa yang diadili? Mereka-mereka itu
yang notabene lah mereka yang durhaka, yang menyalahi aturan-aturan, yang menyalahi adalah perintah-perintah dari dewa itu sendiri. Contoh, apabila perintah Perjepati atau dalam kahyangan membunuh seseorang, menyakiti seseorang adalah seorang itu wajar dibunuh dan disakiti. Baru diantah perintah dalam kahyangan itu Perjepati. Karena orang itu apa? Mungkin suka memfitnah, mungkin suka membunuh orang itu, mungkin suka berzinah, mungkin tidak suka ke kerajaan atau ke pura, mungkin terlalu menantang dewa. Nah itu yang wajar dimusnahkan. Nah, lihat inilah yang akan dipanggil untuk menyakiti mereka, untuk mengadili mereka, untuk membunuh mereka yang seperti itu. Termasuk juga akan mengadili leak itu sendiri, leak manusia yang belajar pengeliakan itu. Sebagai sisi itu, mungkin mereka leak yang dari manusia itu yang suka membunuh orang yang tidak mesti harus dibunuh, atau mungkin dia untuk mencari pengeliakan untuk menuntaskan jengah, dia tuh punya dendam untuk seorang, kemudian orang itu sampai tersakiti sebagainya, sampai menantang-nantang, sampai dia tuh sombong dan sebagainya. Nah itu, jadi yang 5 inilah akan menghancurkan mereka. Karena sesakti apapun manusia itu, sewikan apa, sewisisa apapun, dia akan bisa mengalahkan yang 5 ini atas perintah Durga dan Siwa. Oh begitu. Ini dah yang nanti membunuh leak itu sendiri. Bahkan inal leak itu tuh nggak akan bisa hidup tenang dia kalau memang dia tuh sudah ngejalani yang aneh-aneh itu. Sifatnya momo angkar dia tuh, nah itu. Jadi leak itu sebenarnya baik. Nah, orang-orang yang belajar gegelaran pengeliakan itu, ioninya Durga atau Siwa itu, dia akan baik. Dia akan bisa menjalankan titah dan perintah daripada Durga dan Siwa itu sendiri, mencapai step by step apa yang harus dia lakukan, kan gitu. Ada namanya budak setekal, mungkin namanya lenda-lendi, ningkat lagi mungkin tangting mas, ningkat lagi mungkin sampian mas, bade mas, kemudian yang namanya budak setegal, camrebrak, ya kemudian ya sampai siwo kelakah, sampai nantinya tuh sudah dia akan memutih menjadi sesuatu yang baik, menjadi yoni. Makanya leak itu dibilang bisa moksa itu, tetapi jarang itu terjadi. Jangankan leak, manusia pun jarang yang ada moksa di zaman sekarang, kan gitu. Kalau zaman dahulu ya mungkin ada manusia itu bisa moksa. Sekarang tuh memang teori aja itu, leak tuh moksa, Pandita tuh moksa, ternyata kan tidak. Oke, cukup malam ini yang berbagi. Saya ucapkan terima kasih sudah datang ke rumah Jimbaran. Kita ucapkan Pramusanti. Om Santi 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 Om.